Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh ya Pak, nanti akan melakukan coaching ya? Betul Ibu. Betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian rubrik coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan Bapak. Nah, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching nanti, diantaranya nih kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum dilaksanakan observasi, ada sedikit pertanyaan dari saya, boleh Pak? Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu tiga. Ya. Yang pertama, ya. Lalu yang kedua, mendengarkan kreatif. Ya. Yang ketiga ini baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, presensi, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak? Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Nah, dari ketiga hal ini yang spesifik yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dengan presensi. Yang penuh, itu yang ingin saya kembangkan. Jadi Bapak akan mengembangkan kompetensi inti, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Ya. Baik Bapak, kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin didapatkan apa dari Bapak, dari proses coaching hari ini? Dari proses coaching hari ini, ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, tentunya menemukan solusi tersebut sesuai dengan alur tirta. Kita tujuan, identitas masalah, aksi, dan menemukan tanggung. Jadi ketercapaian dari proses coaching ini Bapak ingin memaksimalkan potensi coaching ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak lakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Pak ya. Nanti boleh dicari di tempat mana saja kita lagi setelah saya Iya, silakan Bapak lakukan coaching hari ini. Siap. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jena? Sudah lama tidak bertemu nih. Alhamdulillah Pak Deden, baik kabar. Gimana Pak Deden sebaliknya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Jena. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan-kegiatan dengan Pak Jena? Alhamdulillah hari ini atau minggu-minggu ini kita sibuk ya sama menghadapi kegiatan penilaian akhir semester ya Pak Deden. Betul. Sama ya. Ya sebentar lagi akan pembagian rapot mungkin. Itu menulis nilai. Ada rapot ya Pak Deden ya yang harus dipelajari lebih awal. Betul itu Pak kesibukan kita hari ini. Ya. Baik Pak Jena, kemarin Pak Jena sempat mau menelpon saya gitu kan. Mungkin ada permasalahan ataupun ada pembicaraan yang ingin disampaikan pada hari ini. Baik, gimana Pak Jena? Ya. Begini Pak Deden, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah yang saya hadapi di sekolah nih Pak. Nah, terutama yang paling ini yang menjadi masalah buat kami itu Pak Deden, hilangnya tim teaching Pak. Tim teaching. Ya, jadi awalnya guru itu melaksanakan pembelajaran di kelas itu oleh tim begitu ya, oleh 2 sampai 3 orang. Nah, kebijakan terakhir dari pemerintah provinsi itu menghilangkan tim teaching. Jadi sementara hanya 1 guru nih yang mengajar di kelas itu. Sementara yang kita hadapi kan kegiatan anak-anak SMK nih Pak. Ya.
Satu sisi mereka ada kegiatan teorinya, kemudian satu sisi ya memang harus melaksanakan kegiatan praktek pada alat dan bahan yang bermacam-macam. Sehingga kami yang merasa selama ini gitu ya, mengajar berpartner begitu, berbagi tugas karena memang yang diawasi 36 siswa. Nah, dengan kondisi sekarang, kebijakan sekarang harus sendirian. Nah, ini memang menjadi masalah buat kami begitu. Sehingga ya memang kami beban kerja kami ya bertambah begitu ya di kelas. Kemudian yang harus kami awasi juga anak-anak menjadi berkurang ininya konsentrasinya karena sendirian begitu. Sementara ada anak-anak yang dan alat bahan yang harus kami awasi. Dan ini sangat memberatkan kami sebagai guru di SMK gitu Pak Deden, guru praktek begitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya, masalah. Jadi itu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Jenal ya. Yang awalnya ada tim teaching, ya, satu kelas oleh 2 orang guru, gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bisa ada diadakan karena ada aturan dari pemerintah. Itu tidak ya, dihitung. Kan ya tadi yang disebutkan Pak Jenal tentu akan menjadikan beban bagi guru. Nah itu yang harus mengawasi anak ataupun mengawasi mesin-mesin kan di SMK ya Pak Jenal. Betul, nah itu berbahaya Pak kondisi. Baik Pak Jen, setelah tadi Pak Jen mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jen, kira-kira harapan apa dari Pak Jen setelah pembicaraan kita pada hari ini Pak Jen? Baik Pak Deden, harapan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya dan kami hadapi di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan berbincang dengan Pak Deden ini kita menemukan solusi itu Pak. Betul Pak Jen. Yang namanya manusia akan hidup di alam dunia pasti menemukan permasalahan-permasalahan. Ya, betul Pak Dede. Tapi di balik permasalahan itu pasti ada solusinya. Kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, ya, Allah tidak semata-mata Allah menurunkan masalah, kesulitan, pasti di balik masalah dan kesulitan tersebut ada jalan untuk menemukan kemudahan. Amin. Seperti itu. Baik. Dari permasalahan ini, ya tadi Pak Jen berharap ingin ada solusi ya. Betul Pak. Kira-kira nih untuk mencapai solusi tersebut, rencana apa yang sudah Pak Jen yang akan Pak Jen lakukan gitu. Nah di kami, saya dan guru-guru sudah teruslah memikirkan jalan solusi terbaik dari permasalahan ini dengan tidak melanggar aturan ini tentu saja Pak Jen. Yang pertama, solusi terdekat kami ingin menyampaikan masalah ini, keluhan ini, sehingga memang pihak-pihak terkait tahu begitu. Dan ini disampaikan secara resmi, nanti kita akan ada forum guru lah begitu, dihadiri oleh stakeholder terkait untuk menyepakati bahwa ini memang kebijakan yang dampaknya kurang baik, sehingga mereka penentu kebijakan tahu. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang lebih konkret yang ingin kami harapkan sih sebetulnya Pak Deden, kita tetap ada tambahan tenaga baru gitu ya, ada tambahan tenaga gitu. Misalkan dengan sekolah mengirim atau menunjuk satu teknisi gitu, satu teknisi yang membantu guru dalam proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran praktek. Saya kira langkah ini bisa terwujud lah. Karena kita bisa mengambil satu teknisi yang profesional, bisa dari alumni begitu, yang bisa mendampingi guru. Dan itu kalau kami lihat situasinya sangat memungkinkan. Memang dia tidak mengajar, tetapi membantu guru begitu dalam proses. Kemudian yang ketiganya barangkali ya sekolah mau tidak mau ketika gurunya dihilangkan begitu di kelas, maka alat dan bahan prakteknya yang memang harus ditambah, harus diperkaya lagi sehingga guru memang punya instrumen yang lengkap gitu menghadapi sekian puluh siswa di kelas. Paling 3 langkah itulah yang menurut kami realistis yang bisa ditempuh gitu oleh sekolah. Seperti itu Pak rencana kita. Baik, saya garis bawahi Pak Jen dari yang tadi Pak Jen sampaikan, setidaknya ada 3 rencana yang akan Pak Jen lakukan. Ya, itu yang pertama itu mengajukan keberatan kepada supaya tahu kondisi di sekolah bagaimana. Terus yang keduanya menambah guru gitu kan, teknisi untuk bisa mendampingi anak-anak. Lalu yang ketiganya penambahan alat bahan produksi. Nah, kira-kira Pak Jen dari 3 rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jen, yang mudah untuk terrealisasi dari ketiga rencana itu yang mana Pak Jen? Baik, sepertinya yang
paling memungkinkan ya kita menyampaikan keberatan kita ya Pak Deden, Iya. supaya kondisi ini memang diketahui oleh semua pihak. Jadi Iya, tidak iya. kami saja di pihak guru yang ya merasakan ada masalah seperti ini, tapi semua pihak. Apakah permasalahan ini hanya di sekolah Pak Jen saja atau di Saya sekolah? kira di semua sekolah Pak, karena kebijakannya ini kan di Provinsi Betul. Jawa Barat gitu ya. Di, Mungkin nanti akan mengajukan keberatannya dengan sekolah yang lain, Bu, ya. mungkin bisa bersama-sama gitu. Seperti itu Pak. Itu langkahnya. Kemudian yang kedua, ya mau tidak mau karena kita mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah, maka alokasi pembiayaan tadi memang karena kondisinya seperti ini, ya step yang ketiga tadi itu yang penambahan alat dan bahan. Gitu. Kalau teknisi mungkin terkait dengan apa namanya aturan dari pemerintah lah, penambahan pegawai baru atau apa. Makanya yang paling memungkinkan dilakukan langkah pertama dan ketiga. Tapi dampaknya yang kedua memang jauh lebih baik kalau memang bisa disegerakan gitu. Nah, paling begitu Pak. Iya, iya, iya. Dari tadi ya akan mengajukan keberatan kepada pemerintah. Iya, Kira-kira nih harus. kapan? Apakah sudah direncanakan, dijadwalkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya Ya, untuk mengajukan keberatan kepada pemerintah? baiknya sih secepatnya, apalagi ini di akhir semester ganjil nih Pak Deden. Jadi semester genap seharusnya sudah ada solusi sih. Betul. Dan mudah-mudahan menjelang apa bergulirnya pembelajaran di semester genap, nah ini solusi ini di akhir semester ganjil inilah akan segera kita tempuh si. Betul, betul. Ya mudah-mudahan lah Pak Jen ya, dengan dengan usaha dari Pak Jen dengan rekan-rekan yang lainnya untuk menghadapi permasalahan ini, mudah-mudahan nanti kedepannya ada solusinya Ada seperti solusinya. itu. Baik Pak Jen, dari dari obrolan kita pada hari ini, komitmen Pak Jen untuk rencana ini seperti apa? Baik, komitmen saya dan rekan-rekan guru ya tentu saja karena ini masalah bersama untuk merealisasi 3 rencana tadi. Iya. Ya kami tentu saja akan segera melakukan langkah-langkah konkret, menetapkan waktu yang kapan kami harus bergerak. Dan targetnya memang sekali lagi kita akan merealisasi lah minimal 2 tuntutan kita, 2 solusi yang kita sampaikan itu sebelum di pembelajaran semester genap itu sudah bisa kita sampaikan dan terrealisasi. Itu komitmen kami dengan rekan-rekan untuk mengawal mengiring 2 langkah ini minimal. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan Pak Jen ya, dengan rencana terus aksi yang akan dilakukan, mudah-mudahan permasalahannya cepat terselesaikan. Alhamdulillah Pak Jen, kita sudah berbicara, sudah berdiskusi. Kira-kira nih apa yang bisa Pak Jen dapatkan, ambil ataupun hikmah dari obrolan kita pada hari ini Pak Jen? Baik Pak Deden, alhamdulillah dari obrolan ini memberikan keyakinan terutama bagi saya untuk bersama rekan-rekan berkolaborasi memperjuangkan masalah yang sedang kami hadapi dengan solusi-solusi yang tadi kita diskusikan ya Pak. Betul. Alhamdulillah dari pembicaraan ini kami semakin yakin bahwa memang langkah-langkah yang akan kita sampaikan kita tempuh seperti itu. Alhamdulillah sudah solusinya seperti itu. Luar biasa Pak Jen. Pak Jen telah mengungkapkan permasalahan, telah mengungkapkan solusi-solusinya. Ya saya hanya berdoa dan memohon mudah-mudahan permasalahan Pak Jen cepat terselesaikan. Amin. Dan saya tunggu kabar gembiranya dari Pak Jen. Nanti bolehlah mulai telepon atau kita ngobrol lagi. Apakah permasalahan Pak Jen sudah terselesaikan atau tidak? Ya saya harap semuanya terselesaikan. Mungkin itu saja Pak Jen ya. Terima kasih Pak Deden. Sama-sama Pak Jen. Saran dan masukannya. Mudah-mudahan ada selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Deden, bagaimana hasil coaching hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, nanti tadi proses coachingnya berjalan lancar dan berjalan sukses. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak ya, apa saja yang sudah dilakukan Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi yang sudah saya lakukan selama proses coaching, jadi saya telah melakukan sesuai dengan kita, yaitu mengajukan tujuan kepada coaching, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksinya seperti apa yang akan dilakukan coaching, dan tanggung jawab dari
ataupun komitmen dari coaching setelah melakukan rencana-rencana yang dilakukan. Baik Bapak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching Ya, dengan alur tirta ya Pak ya, sudah menggali potensi Koci sehingga Koci bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, saya juga setelah mengamati proses coaching Bapak ada catatan ya Pak ya. boleh Boleh disampaikan ya Pak ya? sampaikan saja Ya. kurang saya. Gini Pak, setelah ini ya Pak ya, saya mengamati proses coaching Bapak, Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada Koci dan juga sudah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Pak Deden juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Pak Deden juga sudah berhasil menemukan rasa bertanggung jawabnya dari diri Koci. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik tentunya. Oke, saya juga tadi mendengarkan percakapan Pak Deden dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Nah, di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, satu lagi ya pertanyaannya Pak ya. Nah, Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya dalami ya, ini tentunya mempelajari lagi, kemudian ini seperti dan terus evaluasi, agar ada perbaikan di komunikasi kita nanti diaplikasikan dan diterapkan di sekolah, lingkungan di masyarakat untuk melaksanakan coaching sendiri. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan lagi tentang memahami alur tirta ya Pak ya, dan menginginkan kegiatan coaching ke depannya itu lebih baik lagi ya Pak ya. Luar biasa, Bapak sudah memberikan proses coaching hari ini dengan tool ya Pak ya, dengan sesuai alur tirta. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Nah, baik Bapak sudah luar biasa, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Nah, saya akhiri Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah Pak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batin. Waalaikumsalam Pak Jainal. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, sesuai rencana hari ini kita akan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan pra coaching ini ya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai observer berkaitan dengan kegiatan coaching yang nanti Ibu laksanakan begitu ya Bu ya. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Nanti selama Ibu melaksanakan proses coaching terhadap coachee, saya akan menilai beberapa hal ya Bu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana penerapan proses alur tirta yang Ibu nanti laksanakan terhadap coachee dalam pelaksanaan coaching ini. Kemudian nanti ada beberapa hal yang juga saya amati berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan terhadap coachee, kemudian respon dari coachee itu sendiri. Itu ya Bu ya, 3 hal itu. Kemudian tidak lupa juga Ibu nanti akan saya amati bagaimana Ibu menerapkan prinsip seorang coach berarti ya, seorang coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Nah, bagaimana Ibu nanti menjalin keakraban, kekeluargaan selama proses coaching itu. Kemudian ada proses kreatif, silahkan Ibu menggali informasi sehingga memaksimalkan menstimulan coachee untuk menyampaikan
solusi-solusi dari permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu ya. Jadi selama kegiatan coaching saya akan menilai Ibu dari indikator-indikator tadi. Seperti itu Bu ya. Paham ya Bu ya? Iya, Pak. Baik Ibu. Kemudian Ibu ada pertanyaan juga selanjutnya. Kira-kira nih apa kompetensi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching yang Ibu akan laksanakan? Terima kasih Bapak. Ya. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti dari coaching, Kompetensi inti, oke. yaitu kehadiran penuh, Baik. mendengarkan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot. Baik Ibu. Jadi tiga kompetensi itu ya yang dituju. Baik Ibu, lebih spesifik nih kira-kira Ibu ingin dinilai dari 3 kompetensi tadi, poin yang mana nih Bu? Yang lebih spesifik Ya. yang ingin diobservasi sama Baik. Bapak itu tentang kehadiran penuh, Kehadiran penuh, dan baik. mengajukan pertanyaan berbobot. Dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Nah selanjutnya Ibu ada satu pertanyaan terakhir mungkin di praobservasi ini, kira-kira indikator apa sehingga apa tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini bisa tercapai? Apa kira-kira? Terima kasih Bapak. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini Pak, yaitu ketercapaian ketika coaching menemukan solusi Baik. permasalahannya. Baik. Oke. Coaching dapat menyelesaikan dan tahu cara-cara langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Baik Ibu. Baik Ibu, demikianlah proses praobservasi ini. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan lancar dan memberikan feedback yang positif buat kita semua. Baik Ibu, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, insya Allah Sehat baik. Bu? Sehat, insya Allah Bu Atin. Ibu, saya dengar kemarin Ibu mau bercerita sesuatu kepada saya. Oh iya nih Bu Atin, saya kebetulan lagi menghadapi masalah nih di kelas Bu Atin dengan anak-anak saya, anak-anak didik saya. Oh, jadi ada masalah di sekolah ya Bu ya? Ya, di kelas saya tepatnya. Nah, kira-kira nih tujuan untuk percakapan hari ini apa ya Bu ya? Jadi gini Bu Atin, saya berharap saya ini bisa menemukan solusi ya, cara bagaimana ini agar tidak menyebar permasalahan di kelas saya ini bisa tidak menyebar, diikuti dengan kelas-kelas yang lain, sehingga di sekolah saya pikir ini harus diutarakan deh masalah saya ini. Cuma saya masih bingung nih Bu Atin, bagaimana ya cara saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi penasaran Ibu saya masalahnya apa ya? Nah di sini kita punya waktu Ibu 10 sampai 15 menit untuk bercerita. Silakan Ibu cerita apa sih masalah yang ada di sekolah Ibu? Ya, baik ini Bu Atin. Jadi ceritanya saya tuh mendapati anak-anak saya ini di kelas 6 nih Bu Atin. Itu ada sekitar 4 orang anak yang melukai tangannya menggunakan benda-benda tajam. Itu kalau tidak salah disebutnya tren barcoding ya Bu Atin. Jadi anak-anak ini melihat kegiatan tersebut itu di media sosial awalnya memang. Nah setelah itu ada satu anak nih yang melakukan hal tersebut. Lama-kelamaan diikuti sama anak-anak yang lain. Nah saya mendapatkan laporan dari anak yang lain bahwa di kelas saya ini ada kegiatan tersebut. Lalu saya panggil, saya konfirmasi kepada anak-anak tersebut nih apa yang terjadi dan mengapa mereka melakukan itu seperti itu. Ya saya sudah memanggil saja sih anak-anak baru sampai situ. Jadi di sekolah Ibu ada tren barcode ya Bu ya. Jadi dengan benda tajam ya Bu ya. Betul. Melukai bagian apa Bu? Tangannya Bu. Jadi di tangannya. pergelangan tangannya itu Dengan menggunakan benda tajam. Ya. Nah itu katanya tadi dari media sosial ya Bu ya. Ini betul. ikut-ikutan dengan teman. Betul. Oh, nah sampai sejauh ini nih, Ibu sudah menanyakan belum penyebabnya? Mengapa mereka melakukan itu Ibu? Dari hasil interogasi dari keempat anak ini macam-macam ya Bu Atin ya. Yang pertama ini saya tanyakan ternyata ada yang memang dia melihat tren tersebut dan merasa seperti sama gitu apa yang dialami oleh anak-anak ini. Seperti misalnya ada masalah dengan teman atau misalnya masalah di keluarganya gitu. Dia melakukan itu. Nah 3 yang lain ini tidak ada masalah apapun.
di rumahnya baik-baik saja. Tapi karena melihat temannya tersebut sudah melukai tangannya dan dibuat status WA seolah-olah itu menjadi apa ya, sesuatu yang hebat gitu ya untuk anak-anak mungkin. Nah, di situ mereka mencoba hal tersebut. Jadi cuma coba-coba aja gitu. Dan memang hasil dari goresan tangannya pun dilukanya berbeda gitu. Kalau yang satu anak ini memang dia agak dalam ya Bu Atin, terus ada beberapa yang seolah rapi banget gitu. Tapi untuk yang 3 anak ini ditemukan tidak terlalu dalam, dia cuma digores-gores aja gitu, asal ada luka gitu, seperti itu. Nampaknya yang 3 orang ini ya coba-coba melihat dari teman yang satu ini gitu, yang di kelas. Makanya saya ada khawatiran kalau tidak diantisipasi nih, takutnya di kelas saya menjadi satu tren, nah ini membawa ke kelas lain, ke adik kelasnya gitu. Akhirnya di sekolah ini jadi hal yang biasa. Itu khawatiran saya buatin. Jadi anak melakukan barcode itu pertamanya karena memang sebagian besar ikut-ikutan gitu ya. Yang satunya lagi memang ada masalah seperti itu Ibu ya. Betul. Artinya ini sangat berbahaya ya Bu ya, dan Ibu sudah menggali bahwa ternyata media sosial juga sangat berpengaruh. Bahkan sampai di status WA kan ya. Iya, di status WA kan buatin. Jadi kira-kira nih Bu nih, ini sudah meluas ke kelas lain belum Bu? Sebetulnya kalau kelas lain saya belum tahu ya Bu Atin, ada kekhawatiran karena ada informasi. Sepertinya mereka juga pernah melihat kelas lain melakukan hal tersebut, tetapi saya belum melakukan sampai sana gitu, belum melakukan tindakan lebih jauh lagi Bu Atin. Atau mungkin ada informasi dari teman-temannya tentang masalah ini Ibu di kelas-kelas? Kalau informasi dari temannya sudah ada nih, di salah satu kelas memang dia juga melihat dari status WA juga sama, akhirnya dia mengikuti, oh ini di status WA kan gitu. Tapi saya belum konfirmasi kepada guru-guru yang lain atau menanyakan bagaimana di kelas lain kondisinya, belum sampai sana Bu Atin. Jadi ini ya Bu ya, kalau misalnya sampai di status WA kan berarti mungkin bukan hanya masalah di kelas Ibu saja, jadi perlu ada penanganan khusus kelas Ibu dan juga untuk sekolah juga ya Bu ya. Nah, sampai saat ini nih, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani masalah ini supaya hal ini bisa berhenti gitu, tidak berlanjut lagi? Saya baru memanggil anak-anak buatin, tentunya saya menanyakan apa sih alasan mereka melakukan itu kepada 4 orang yang bersangkutan, lalu saya menggali informasi dari anak-anak yang lain, takutnya ada anak-anak yang di kelas saya ini tidak terbuka ya, akhirnya tidak tergali. Berikutnya saya juga secara klasikal sudah memberikan arahan nih buatin. Jadi apa yang mereka lakukan ini, satu untuk kesehatan apa sih dampaknya, lalu untuk sosial apa sih pandangan sosial ketika melihat anak-anak sudah menggoreskan benda-benda tajam ke lengannya lalu menimbulkan luka dan sebagainya. Saya sudah konfirmasi juga kepada anak-anak tersebut dan rencananya saya inginnya berbicara dengan orang tuanya sih Bu Atin, tapi belum saya lakukan. Jadi Ibu sudah mengedukasi ya Bu ya, anak-anak tersebut yang 4 orang itu juga sudah dipanggil, kemudian setelah juga sudah diedukasi bagaimana bahayanya terhadap kesehatan, kegiatan barcode tersebut terhadap tubuh ya Bu ya. Betul Bu Atin. Nah, untuk langkah-langkah yang selanjutnya rencananya Ibu akan memanggil orang tua seperti itu Ibu? Ya, saya pikir ya saya akan memanggil orang tua ya, karena penting. Iya. Untuk memanggil orang tua rencananya kapan Ibu? Saya sih rencananya nanti Bu Atin, jadi karena sekarang kan anak-anak juga akan menghadapi asas ya Bu Atin. Kayaknya pada saat pembagian rapot ini akan saya sampaikan permasalahan di kelas itu apa yang dihadapi. Lalu untuk anak-anak yang sudah saya identifikasi ternyata mereka barcoding, itu saya akan panggil orang tuanya pada saat pembagian rapot nih Bu Atin, tanggal 20-an lah. Jadi rencananya memanggil orang tua saat bagi rapor, jadi disampaikan ke seluruh orang tua di kelas Ibu ya. Nah, barangkali nih kalau untuk usaha Ibu sekarang kalau level dari 1 sampai 10 sudah level berapa Ibu? Paling baru di 5 ya. Baru di 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu pasti akan meningkatkan lagi ya supaya aman anak-anak di sekolah ya Bu ya. Tentunya sampai level yang keberapa Ibu? Kalau maksimal sih 10 ya Bu Atin, tapi ya, karena memang mungkin saya melihat kondisi sekarang baru tahap-tahap awal aja yang saya laksanakan, dan saya pun berpikir apakah mungkin atau tidak nih masih ada keraguan di diri saya, mungkin sekitar di 8 lah Bu Atin. Usaha saya akan ditingkatkan di 8.
Nah, untuk mencapai angka 8, tentunya harus ada rencana strategi lain. Ibu barangkali Ibu mempunyai strategi lain selain tadi memanggil orang tua, mengedukasi siswa, apalagi yang akan Ibu lakukan? Tentunya karena saya ingin mencegah ya, sebetulnya mencegah ini meluas di sekolah, tentunya ini akan melibatkan banyak pihak sebetulnya Bu. Jadi selain itu saya akan orang tua, lalu kepada teman-teman juga mungkin ya, teman-teman di guru-guru kelas 6 dulu nih Bu Atin. Karena saya pikir saya harus dibantu nih sama teman-teman bagaimana mencari permasalahan tersebut, bisa mencari jalan keluarnya ya, agar anak-anak kelas 6 ini bebas dari permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga saya akan mengajak kepada kesiswaan nih, Bu Atin, kepada kesiswaan, kepada kurikulum, dan tentunya kepada teman-teman guru yang lainnya, melalui KKG mungkin ya kita bisa utarakan apa saja kekhawatiran atau fenomena yang sedang terjadi di sekolah kita, dan tentunya ini harus disampaikan juga kepada kepala sekolah ya, sebagai pemangku kebijakan gitu Bu Atin. Nanti apakah ada program-program yang bisa menunjang ke sana gitu. Nah, mungkin saya harus membuat sebuah rencana, mungkin ya rencana aksinya, apa saja programnya, kapan dilaksanakan, dan siapa yang terlibat di sana. Seperti itu Bu Atin. Baik Ibu, jadi selain tadi rencananya memanggil orang tua, mau berbicara dengan rekan sejawat, kemudian menyampaikan kepada kesiswaan, kepada kepala sekolah, ya. Nah, melihat tadi ya rencana-rencana Ibu dan langkah-langkah Ibu sangat banyak ya Bu ya. Nah, kira-kira mana yang akan Ibu laksanakan saat ini, itu yang terpenting dilaksanakan saat ini itu apa Ibu? Yang paling urgent itu Bu Atin tentu kepada anak-anak kelas 6 lain ya. Jadi tentunya saya akan mengajak teman-teman saya dulu nih, menyampaikan bahwa ada kasus ini di kelas saya, lalu saya minta teman-teman yang lainnya melihat juga di kelasnya apakah ada hal yang serupa, karena saya mendapatkan laporan juga pernah ada beberapa anak yang memasang SW ya, satu orang anak sih sebetulnya, dan di kelas saya melihat status WA tersebut. Jadi tentunya yang paling urgent ini saya ingin mengamankan dulu anak-anak kelas 6, dibantu oleh teman-teman saya guru-guru kelas 6, tentunya itu Bu Atin. Jadi yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu itu menyampaikan informasi ini kepada teman-teman, mengamankan anak-anak supaya tidak berlanjut kegiatan itu Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Yang membantu saya tentunya saya butuh teman ya Bu Atin untuk menetapkan rencana tadi terlaksana atau tidak, karena saya akan membuat rencana planningnya, kegiatan apa, waktunya, dan siapa saja yang terlibat itu tentunya tidak bisa saya sendiri Bu Atin. Jadi guru-guru kelas 6 yang akan saya libatkan, dan tentunya komitmen yang saya lakukan ini harus dibantu oleh mereka juga, karena takutnya karena banyak kegiatan nih Bu Atin ya, kita suka lupa gitu kan, terus bagaimana pemantauan kita terhadap kasus tersebut juga akhirnya tidak dilakukan lagi gitu. Jadi tentunya guru-guru kelas 6 yang akan saya ajak. Jadi teman yang akan Ibu ajak untuk mengenangani masalah ini, terutama guru kelas 6 satu tingkat ya Bu ya. Dan tadi komitmen Ibu juga dengan teman-teman berkolaborasi ya, seperti itu Ibu. Betul. Ya. Nah, sekarang nih targetnya Bu, berapa bulan kira-kira untuk menangani masalah ini? Atau mulai kapan Ibu? Kalau target skala itu besarnya? skala besar ya, kalau skala besar ini saya inginnya ini menjadi program dari kesiswaan. Jadi nanti akan ada pemeriksaan misalnya gitu ya kepada kelas-kelas semuanya, mungkin dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan Bu Atin. Lalu target berikutnya untuk kepada orang tua itu dalam 1 minggu ini saya akan menyampaikan undangan kepada orang tua terkait masalah-masalah yang akan saya sampaikan. Terus mungkin saya juga untuk kepada teman ya, ini akan saya lakukan besok mengikuti KKG teman-teman kelas 6 saja ya. Jadi yang dari skala kecil itu satu, teman-teman ini akan saya panggil besok, kita akan berkumpul, saya minta waktunya menyampaikan masalah ini. Lalu setelah itu dalam 1 minggu berikutnya saya akan menemui orang tua ya. Pada saat pembagian rapor itu akan saya panggil orang tua. Berikutnya lagi untuk skala besarnya saya membutuhkan waktu 1 bulan Bu Atin, karena saya koordinasi kepada kesiswaan, kepada kurikulum, lalu kepada kepala sekolah
dan saya tentunya di situ akan membuat rencana kapan akan diadakan secara besar mungkin rapat ya untuk menyampaikan masalah ini. Lalu nanti teman-teman juga secara KKG per rombel mungkin ya per kelas gitu akan membuat dulu rencana kapan mereka akan mensosialisasikan kepada anak-anak yang lain. Nah itu mungkin ya 1 bulan. 1 bulan. Jadi target Ibu yang pertama itu akan memanggil orang tua, Iya. kemudian menyampaikan ke rekan sejawat, Betul. dan untuk skala besar di sekolah dengan kesiswaan dan kepala sekolah 1 bulan seperti Iya. itu. Nah, Ibu kira-kira nih, Ibu sekarang sudah tahu langkah-langkah, cara-cara, rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah, kira-kira Ibu akan melaksanakannya mulai kapan itu tadi? Secepatnya Bu, besok kayaknya saya akan langsung membentuk KKG kelas Oh, iya. 6 dulu. Jadi ada KKG kelas 6 itu ya, disampaikan ke pemerintah sekolah itu ya. Betul. Nah, Ibu nih, dari percakapan ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu Atinnya, saya tadinya kan bingung nih langkah-langkahnya apa lagi sih gitu. Karena tujuan saya ini kan luas nih Bu Atin. Tentunya saya mendapatkan ide ini harus dibantu sama teman-teman ya. Saya mendapatkan ide tapi menjalankannya saya nggak bisa sendiri. Jadi saya sekarang sudah menemukan jalan nih Bu Atin ya. Satu, saya harus kerjasama nih sama teman-teman agar kita bisa menggunakan metode spiral. Jadi yang terkecil dulu sampai nanti capaiannya ke skala luasnya itu di sekolah gitu. Jadi saya sudah mendapatkan langkah saya ini 1 kepada teman-teman, lalu tentunya nanti koordinasi dengan orang tua nih untuk pencegahan dan sebagainya. Itu Bu Atin. Wah, saya jadi penasaran Bu untuk melihat aksi Ibu, kemudian juga ngobrol lagi setelah Ibu melaksanakan aksi ini. Oke, Bu Atin. Ibu sekarang sudah di ujung acara ya, jadi waktunya sudah habis. Terima kasih Ibu sudah bercerita kepada saya dan Ibu juga sudah menemukan solusi-solusi dari masalah Ibu. Saya yang berterima kasih kepada Bu Atin. Tadinya saya buntu nih Bu Atin, bingung, tetapi setelah berbincang dengan Bu Atin, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, lalu saya bisa menggali apa sih yang harus saya lakukan dan tentunya saya bisa membuat rencana aksi saya ya Bu Atin ya. Terima kasih waktunya Bu Atin. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah berkenan bercerita kepada saya. Oke, saya tutup Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Waalaikumsalam Pak Jenal. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching. Bagaimana nih hasilnya atau kegiatan yang tadi Ibu lakukan? Alhamdulillah coaching tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baik Bu. Baik Ibu, di kegiatan pasca coaching ini ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terhadap Ibu. Yang pertama adalah indikator ketercapaian apa setelah melaksanakan proses coaching ini yang sudah Ibu capai kira-kira? Baik Pak, terkait indikator yang saya capai di sini selama coaching, saya sudah melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Pak, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab kepada coaching. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching untuk menemukan solusi-solusi permasalahannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, mungkin ini hasil catatan saya ya, berkenaan dengan proses coaching yang sudah Bu Atin laksanakan. Gak apa-apa Bu ya, ada catatan-catatan yang saya sampaikan begitu dari proses yang sudah Ibu lakukan. Dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, terutama di dalam hal kompetensi ya, spesifik kompetensi yang Ibu latihkan di kegiatan tadi, yaitu kehadiran penuh ya, dan pertanyaan berbobot. Nah, saya catat di sini luar biasa. Ibu sudah mampu menerapkan begitu proses alur tirta dari kegiatan coaching secara tadi. Kemudian presensi kehadiran Ibu di dalam melaksanakan coaching terhadap coaching ini sudah sangat baik. Sehingga ini indikatornya terlihat dari coaching mampu menyampaikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan berbobot yang Ibu ingin kembangkan juga, alhamdulillah
di akhir kegiatan Kuci mampu menyimpulkan gitu ya, menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, sehingga harapan Ibu melatih pertanyaan berbobot tadi saya kira sudah mencapai tujuan yang baik seperti itu ya, catatan dari saya. Itu mungkin Bu yang terakhir nih, barangkali untuk kegiatan kucing selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Terima kasih Bapak. Untuk coaching-coaching selanjutnya tentunya saya harus memahami alur tirta lebih dalam lagi supaya bisa terbiasa melakukan coaching dengan benar. Kemudian saya mengharapkan ketika ada coaching di hari berikutnya saya lebih baik lagi daripada hari ini. Baik Ibu. Baik, itu harapannya Bu ya. Jadi Ibu nanti di kedepannya ingin terus melatih ya bagaimana alur tirta itu lebih dimantapkan lagi. Kemudian di spesifiknya tadi ada di mendengarkan aktif Bu ya, untuk lebih dilatihkan lagi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu telah menyelesaikan kegiatan coaching ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Ibu, untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Puji. Waalaikumsalam Pak Den. Apa kabar Ibu Puji? Alhamdulillah saya Pak Den. Oh ya Ibu Puji, nanti Ibu Puji akan melaksanakan praktek coaching. Ya betul Pak Den, insya Allah. Mohon maaf nih Bu Puji, sebelum nanti Bu Puji melaksanakan praktek coaching, ya ada sedikit yang saya bicarakan sama Ibu Puji. Iya boleh. Mohon biar untuk diperhatikan ya. Baik. Yang pertama nanti ketika saat pelaksanaan praktek coaching, mohon diperhatikan alur tirtanya. Ya. Diperhatikan, kemudian kompetensinya juga harus diperhatikan untuk persepsi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, mengajukan aktif, diperhatikan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga mohon diperhatikan dari prinsip-prinsip coaching sendiri ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Itu yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan coaching. Baik Pak Den, baik. Kemudian sebelum dilaksanakan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu Puji. Nanti ketika pelaksanaan coaching itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Tentunya untuk kompetensi saya ingin mengembangkan ketiganya ya Pak Den ya, dari kehadiran penuh, lalu bagaimana saya ini bisa mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi yang diharapkan Ibu. Iya. Persepsi, kehadiran penuh, terus berbobot, dan Betul. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mana dari ketiga kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Kalau saya pribadi ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot ya Pak, karena di situ saya pikir adalah kuncinya bagaimana kita bisa menggali potensi dari kuci tersebut sehingga dia bisa secara mandiri dan kesadarannya ini bisa memecahkan permasalahannya atau menemukan solusinya Pak. Iya betul. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan saya, kira-kira indikator pencapaian yang ingin didapatkan oleh Ibu itu apa selama proses coaching nanti? Karena saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot, saya berharap nanti coach ini bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik dan saya bisa menerima, lalu saya bisa menggali dari pernyataan-pernyataan coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai nanti coach ini akan menemukan solusinya dengan pengembangan dirinya dan bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana aksinya sehingga mendapatkan hasilnya. Nanti yang diharapkan dari proses coaching. Ya, betul Pak. Baik Ibu, itu terima kasih atas jawabannya. Silakan sekarang melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching Ibu, kita akan ngobrol kembali ya. Ya, baik. Ini proses coaching yang sudah
Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Deden, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Puji. Apa kabarnya Bu Atin hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Puji bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Insya Allah baik juga Bu Atin. Tetap semangat. Iya. Bu Atin, udah lama ya kita tidak bertemu nih. Iya, Bu, udah lama. Saya juga jadi kangen sama Ibu, ingin bercerita sesuatu. Wah, luar biasa. Udah kangen nih. Kebetulan saya mendapatkan kabar. Katanya Bu Atin ingin menceritakan sesuatu nih Bu Atin. Apa tuh yang ingin Bu Atin ceritakan? Iya, Ibu, saya ingin bercerita kepada Bu Puji tentang masalah di sekolah saya, Ibu. Ada masalah di sekolah? Iya, sedikit, Ibu. Oke. Apa yang Bu Atin harapkan dari pertemuan kita ini? Tentunya saya ingin mendapatkan cara supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Ibu. Oh, jadi Bu Atin mudah-mudahan mendapatkan solusi ya dari Iya. pertemuan kita ini. Iya. Nah, Bu Atin boleh dong ceritakan dulu apa nih yang jadi permasalahan Bu Atin? Begini, Ibu, di sekolah saya, SDN 135 Turangga, sekolah saya guru-gurunya masih mengajarnya itu monoton, cara mengajarnya, Ibu. Iya. Jadi, rekan-rekan itu mengajarnya konvensional, jadi ceramah yang dipakai setiap harinya. Padahal di situ sudah disediakan media-media interaktif lainnya yang bisa digunakan supaya anak itu lebih menyenangkan belajarnya, seperti itu, Ibu. Menurut Bu Atin sendiri, kira-kira cara pengajaran yang ideal itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang ideal itu yang benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena zaman sekarang itu kan jadi digital, Ibu ya. Kita menggunakan IT dengan pembelajaran interaktif, maka anak-anak lebih senang belajar, termotivasi, dan akhirnya nanti prestasi akademiknya juga naik, seperti itu, Ibu. Jadi menurut Bu Atin lebih baik kalau sekarang, karena sekarang kan udah mulai digital nih. Iya. Alangkah baiknya jika guru-guru juga memanfaatkan semua prasarana yang sudah disediakan di sekolah Bu Atin ya, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira yang jadi kendala guru-guru di Bu Atin tidak menggunakan fasilitas itu apa? Kalau kendalanya saya lihat ini jadi ini Bu ya, jadi ada atau mungkin beberapa guru yang belum bisa belajar tentang IT, tentang misalnya membuat PPT, menggunakan proyektor, membuat pembelajaran yang interaktif, semacam games, kuis dan sebagainya. Itu jadi masih terkendala dengan itu. Jadi terkendala sama kemampuan mereka ya Bu Atin ya. Jadi teman-teman belum bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah karena memang ini berkaitan dengan IT gitu ya. Iya, Ibu. Kira-kira selama ini nih Bu Atin ya, setelah Bu Atin amati, ada tidak teman-teman yang mengajak guru lain untuk melakukan suatu perbaikan nih pada kegiatan pembelajaran ini? Ada tidak dari Bu Atin atau dari yang lain, teman-teman yang lain? Nah, selama ini ada beberapa yang mengajak, termasuk saya, kepada rekan-rekan yang masih pembelajarannya monoton, masih konvensional, kita mengajak, tapi belum maksimal mengajarnya itu. Karena kata mereka yang masih konvensional itu katanya ribet ketika menggunakan media-media interaktif seperti itu. Karena dianggapnya ribet menggunakan IT tersebut. Nah, harapan Bu Atin nih kepada teman-teman setelah mengetahui ya nih, kondisi di sekolah ini hambatannya karena di sana banyak yang terkendala dengan IT, pada ada alat-alatnya nih. Keinginan Bu Atin itu seperti apa sih? Keinginan saya, rekan-rekan guru itu menggunakan media yang interaktif untuk pembelajaran di kelas, jadi tidak monoton, tidak konvensional, sehingga motivasi belajar anak meningkat dan prestasi akademik di sekolah juga meningkat, seperti itu, Ibu. Jadi tentunya harapan kita kepada anak lagi ya Bu Atin ya, agar prestasinya lebih meningkat, sekarang disesuaikan dengan zamannya nih, karena kebutuhan anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya Bu Atin ya. Nah, kira-kira Bu Atin, kalau Bu Atin melihat kondisi seperti itu nih, ada keinginan kan Bu Atin untuk merubahnya. Kekuatan apa yang Bu Atin miliki untuk bisa merubah kondisi di sekolah? Menurut saya kekuatan yang saya miliki itu, insya Allah saya IT mempelajari IT, kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya mereka juga mengikuti apa langkah yang saya lakukan. Jadi Bu Atin punya nih kekuatan power untuk merubah teman-teman tadi ya. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu Atin, kira-kira usaha Bu Atin untuk merubah atau mencapai tujuan yang ingin Bu Atin laksanakan ini sudah ada di skala berapa?
Kalau sekarang skalanya masih 50, Bu. Masih Masih 50. 50. Jadi belum mencapai tujuan yang Bu Atin inginkan. Iya. Ingin sampai berapa Bu Atin? Ya cita-cita saya ingin sampai yang minimal 8. Ya 8 nih. Jadi Iya. tadi 1 sampai 10 itu 5 nih Bu Atin Iya. ya. Nah, Bu Atin tujuannya sampai 8 nih. Berarti ada 3 poin nih kenaikannya. Iya. Kira-kira usaha apa lagi selain kemampuan Bu Atin yang Bu Atin miliki tadi? Usaha apa lagi sih yang akan Bu Atin lakukan untuk mencapai di poin 8 tersebut? Nah, tentunya untuk mencapai angka 8, saya harus mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, kemarin sudah saya lakukan itu, saya memberikan teladan, memberikan pembelajaran di kelas saya sendiri, pembelajaran interaktif dengan media yang disesuaikan dengan materi. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman juga, di-sharingkan begini loh cara menggunakan media. Ternyata ketika menggunakan media, anak itu lebih senang, lebih aktif di kelas, dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sudah mencontohkan ya. Iya. Nah, rencananya nih Bu, untuk kedepannya untuk mengambil 3 poin tersebut agar tercapai menjadi nilai 8 ini, kira-kira ada rencana tidak dari awal sampai akhir itu seperti apa rencana yang akan Ibu laksanakan? Yang kedua, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Saya akan mengajak teman-teman saya yang satu pemikiran dengan saya untuk mentoring, ya, mentoring kepada rekan-rekan yang belum lihai, belum bisa menggunakan media interaktif. Kita akan merencanakan mengadakan kegiatan mentoring, kemudian juga mungkin ada sharing di komunitas belajar di sekolah. Jadi Ibu tuh dari mulai Ibu akan memberikan contoh nih sudah, lalu Ibu juga akan mentoring, lalu akan sharing nih praktik baik kepada teman-teman ya. Oke, kira-kira menurut rencana Bu Atin ini berapa lama ya akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut? Rencananya Ibu kalau untuk semacam mentoring, mungkin tadi tambah satu lagi workshop ini, itu di awal tahun, di awal semester 2. Awal semester 2, Jadi di awal tahun 2024 besok. Oke, jadi Ibu punya rencananya karena ini mungkin bisa disosialisasikan dulu kepada teman-teman, itu dimulai di awal tahun semester 2 ya? Iya. Ya, oke. Nah, kira-kira ketercapaiannya nih, kira-kira Ibu misalnya menargetkan tidak ketercapaiannya ini apa sih? Lihat dari indikator ketercapaian yang ditetapkan, apakah Ibu bisa menentukan gitu sekarang indikatornya apa nih ketercapaiannya? Tentunya indikator ketercapaian itu ada ya Bu ya. Saya menginginkan ketika kita mengajar kegiatan pembelajarannya itu interaktif dengan media-media teknologi digital, kemudian ada proyektor dan lain sebagainya. Saya ingin meningkatkan motivasi peserta didik supaya lebih baik lagi, pembelajarannya menyenangkan, kemudian tidak membosankan ya. Itu juga mempermudah guru gitu Bu, mempermudah guru supaya tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian saya juga ingin prestasi di SDN 135 Cendana semakin naik Ibu. Anak-anaknya mempunyai prestasi yang baik akademik maupun akademik seperti itu. Jadi dilihat dari prestasi anak-anak, lalu bagaimana anak ini bisa belajar dan menyenangkan ya. Nah, itu sudah tercapai nih Bu Atin di level 8 tadi ya. Kita lihat hasilnya di anak-anak. Baik Bu Atin, berikutnya komitmen apa nih yang Bu Atin miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya punya komitmen ya Ibu ya. Komitmen saya akan melaksanakan rencana saya dengan sungguh-sungguh, kolaborasi dengan teman-teman, saling mengingatkan dan saling membantu supaya kegiatan atau rencana ini berjalan dengan lancar. Teman yang bisa diajak untuk menjaga komitmen ini ada tidak Bu Atin? Ada Ibu, di saya ada bagian kesiswaan, ada bagian kurikulum, kebetulan sangat mendukung sekali rencana saya ini. Jadi mulai semester 2 nanti kita akan berkoordinasi membuat program tentang sharing, tentang workshop, tentang
mentoring seperti itu, kita bekerja sama saling mengingatkan dan saling mendukung supaya berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, kalau begitu Bu Atin sudah punya komitmen nih ya, dan ada orang-orang yang bisa menjaga komitmen Bu Atin ini bisa berjalan. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Atin ini bisa terlaksana Bu Atin ya. Iya, Ibu. Dan tentunya saya menunggu nih kabar dari Bu Atin bagaimana perubahan yang terjadi pada teman-teman Bu Atin, lingkungan sekolah Bu Atin, dan tentunya saya sangat mengharapkan anak-anak Bu Atin ini di SD Bu Atin ini bisa lebih termotivasi belajarnya dan hasil belajarnya bisa menjadi lebih baik. Iya. Ya. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu Atin ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, terima kasih waktunya Bu Atin. Iya. Mudah-mudahan Bu Atin mendapatkan apa yang Bu Atin capai nih pada Iya. hari ini. Iya. Ya. Terima kasih Bu Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Atin. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Deden. Bagaimana tadi sudah melaksanakan praktik kucing? Alhamdulillah sudah saya laksanakan Pak. Bagaimana pelaksanaannya berjalan lancar atau gimana? Insya Allah berjalan lancar. Baik, Bu Puji, setelah tadi Bu Puji melakukan praktik kucing, setelah melakukan observasi, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, untuk indikator ketercapaiannya tentu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak Den. Jadi di situ saya melakukan bagaimana menanyakan tujuan dari coaching, lalu bagaimana saya mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan, lalu bagaimana kekuatan dari coaching tersebut, bagaimana rencana aksinya, dan sampai terakhir itu di komitmen Pak Den itu di tanggung jawab, saya menanyakan juga komitmennya, lalu bagaimana pelaksanaan dan apa yang sudah didapatkan dari coaching yang kami lakukan. Ya, baik Ibu Puji, sesuai dengan tadi yang saya amati ketika Ibu Puji melakukan coaching, ya, Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur tirtanya. Jadi sebagaimana yang kali sebutkan Ibu Puji, tujuan, ya, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan menemukan rasa tanggung jawab. Lalu saya juga tadi telah mengamati Ibu ketika pelaksanaan praktik coaching tadi, Ibu sudah fokus ya, terhadap coaching, lalu kehadiran penuh, presensi, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk selanjutnya Ibu Puji, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi itu Pak, saya berharap saya bisa lebih baik lagi di saat mendengarkan aktif. Karena di mendengarkan aktif ini tentunya kita harus benar-benar bisa mencari kata kunci dari yang disampaikan oleh coaching. Mungkin itu kedepannya yang akan saya kembangkan. Memang mendengarkan aktif ini perlu dibiasakan. Iya, betul Pak, betul. Karena manusia itu biasanya hanya ingin berbicara saja, tapi ketika sulit mendengarkan ya Pak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Baik, Ibu Puji, luar biasa. Pada hari ini Ibu telah melaksanakan praktek coaching yang mudah-mudahan tentunya bukan hanya hari ini saja, ya, praktek coaching ini, tapi bisa diterapkan, diaplikasikan di rekan sejawat di sekolah, itu bisa di keluarga Ibu. Iya, betul Pak. Saya akhiri percakapan pada hari ini. Terima kasih Pak, atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden.